Lalu turunlah malaikat Jibril mengambil kendaraan namanya burak. Dan jangan terhasut oleh gambar burak yang pernah kita lihat dulu di kampung-kampung. Kuda badannya, kepalanya perempuan cantik, nengok ke kanan. Itu orang Yahudi yang gambar, Bu. Itu bakar itu kalau ketemu. Tapi keluarin dulu dari rumah. Jangan kau bakar dalam rumahmu, ikut rumah terbakar. Apa ada kejadian tidak masuk akal tapi terjadi? Contoh, logika berpikir gampang sekali nih. Diundanglah saya ceramah ke Jakarta. Pagi hari pesawat pertama jam 6 waktu Makassar. Tiba Jakarta jam 7 pagi. Ceramah jam 10. Selesai jam 12. Pulang saya ke Makassar jam 3. Jam 6 sore ada lagi saya di Makassar. Sampai di rumah saya gantung bajuku. Tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantong. Begitu sampai di rumah keluar ini semut. Dia kumpul samanya temannya semut. Dia pidato di depan bangsa semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Jakarta. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi? Dia bilang tadi pagi. Hah, enggak masuk di akal. Bagaimana caranya? Kau baru keluar saja kau diinjak mobil trek. Dia bilang betul itu yang kau bilang. Ini bukan saya yang jalan. Saya ikut di kantongnya Ustadz Das'ad. Saya tidak pernah keluar. Tapi betul, saya dari Jakarta. Masuk akal enggak? Kalau ini semut yang jalan, tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif, semut numpang di kantong. Tidak masuk akal, tapi terjadi. Mau lagi contoh, tidak masuk akal tapi terjadi. Hah? Ada profesor dianulir profesornya. Dibatalkan sama menteri waktu itu. Malah jadi kepala BPOM. Itu kan tidak masuk akal, tapi terjadi. Iya toh? Ini pesan pertama banyak hal yang tidak masuk akal tapi terjadi. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Hah? Kapling laut. Itu kan tidak masuk di akal laut di kapling. Tapi ada, kita lihat ada. Iya toh? Itu semua tidak masuk akal tapi terjadi. Mau lagi? Mau lagi saya kasih contoh. Profesor di bidang hukum diangkat menjadi penegak hukum, justru ditangkap gara-gara melanggar hukum. Itu kan tidak masuk di akal, tapi terjadi. Tidak usah kupersoalkan ini soal masuk akal tidak masuk akal. Banyak kejadian tidak masuk di akal tapi terjadi. Dan saya yakin menurut saintis nanti kejadian Isra Mi'raj bisa dibuktikan secara teknologi. Coba barangkali waktu itu kita sudah tidak ada. Bapak Ibu yang masuk hidup lahir tahun 60-an. Itu dulu kalau orang mau menelpon, 2 dipanggil Pak, dikasih begini. Ya Prof ya, baru diputar. Halo, halo, Jakarta, ujung pandang. Halo, itu dulu. Tidak pernah dibayangkan sepupu kita yang ada di Madura bisa transaksi garam dengan sepupunya yang ada di Amerika melalui video call. Hai, ini garamnya. Tidak pernah dibayangkan orang bisa bicara tanpa kabel. Isra Mi'raj ujian keimanan buat kita. Bagi kita orang beriman, tidak ada yang tidak masuk akal. Itu poin pertama. Kedua, kenapa Nabi diisrakan? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Pertama, tahun kelahirannya Nabi. Disebut tahun apa Ibu? Tahun gajah. Yang kedua, tahun Isra Mi'rajnya Nabi. Disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang dicintai dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa? Siti Khadijah istri beliau dan Abu Thalib paman beliau.
Pelajaran kedua Isra Mi'raj ini. Lalu Nabi berduka karena istrinya meninggal dunia. Istri soleha itu dua aja karakternya. Satu, menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Dua, membuat suaminya betah di rumah. Nah, silakan ibu koreksi. Kalau ada suami tidak betah di rumah, mesti ibu koreksi diri. Ya, saya tanya teman saya, kenapa kok terlalu sering ngopi dia? Masih pagi-pagi kok sudah ngopi di warkop. Memang kok tidak dibikinkan